Hai semua, kembali lagi di channel Warisan Cakrawala TV. Coba kita berhenti sejenak. Lihat sekeliling. Dunia lagi tidak baik-baik saja, bukan? Perang di mana-mana, harga semua naik. Bencana alam seolah tak henti. Dan rasa-rasanya ketidakadilan ada di setiap sudut. Pernah nggak sih kamu merasa seperti hidup di dalam sebuah film futuristik distopia? Seperti ada yang salah dengan timeline kita. Nah, apa jadinya jika saya katakan bahwa semua kekacauan yang kita alami ini sudah ditulis ratusan tahun yang lalu, bahwa ini bukanlah akhir cerita, melainkan sebuah babak penting yang harus dilalui sebelum sebuah era baru yang penuh kedamaian lahir. Seorang raja dari kerajaan Kediri, Jawa Timur, bukan hanya meramalkan kekacauan ini, tapi juga meninggalkan semacam kode darurat, serangkaian sandi khusus yang menandai bahwa kita sudah sampai di penghujung zaman edan. Dan yang lebih mencengangkan lagi, sandi-sandi terakhir itu semakin jelas terlihat di depan mata kita. Apakah kita sedang menanti detik-detik kemunculan sang penyelamat, sang Satrio Piningit? Jadi siapa sebenarnya Jayabaya ini? Dia bukanlah dukun atau paranormal biasa. Ia adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar abad ke-12. Dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil. Tapi yang membuatnya legendaris adalah Serat Jayabaya atau Ramalan Jayabayanya. Ramalan ini ibarat sebuah spoiler untuk sejarah Nusantara bahkan dunia, yang ditulis dengan bahasa simbolis yang sangat dalam. Dan bagian yang paling sering dikutip adalah tentang zaman edan. Coba dengarkan bait ini. Besenengga wong edan, bejana wong waras. Artinya, senangnya orang gila, untungnya orang waras. Bayangkan, ini bukan sekadar puisi. Ini adalah gambaran psikologis masyarakat di suatu masa. Di zaman di mana kelakuan yang tidak masuk akal justru dianggap normal, sementara orang yang berpikiran jernih dan lurus justru terpinggirkan, dianggap ketinggalan zaman, atau bahkan diejek. Sound familiar? Coba lihat media sosial kita. Hoax menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Sensasi lebih dihargai daripada substansi. Orang dianggap hebat bukan karena kebijaksanaannya, tapi karena kekacauan yang bisa ia ciptakan. Tapi, ini yang perlu kita pahami. Jayabaya tidak hanya menggambarkan zaman edan sebagai sebuah kutukan. Ia melihatnya sebagai sebuah fase transisi yang diperlukan. Seperti metal yang dibakar dan ditempa untuk menjadi pedang yang kuat. Peradaban manusia juga harus melalui fase ujian ini untuk naik ke level kesadaran yang lebih tinggi. Dan yang paling menarik, Jayabaya memberikan semacam checklist, tanda-tanda spesifik yang menandakan bahwa fase edan ini sudah mencapai puncaknya dan kita sedang bersiap untuk transisi besar itu. Nah, tanda-tanda puncak zaman edan, inilah yang saya sebut sebagai kode dan sandi terakhir. Dan bukan hanya satu, ada beberapa yang saling berkaitan. Yang pertama adalah kode yang paling mengerikan dan sedang kita saksikan bersama saat ini. Ini adalah sandi yang paling sering disalahartikan. Akan datang zaman Welut Welahing, perang. Banyak yang menerjemahkan Welut sebagai belut, lalu diartikan sebagai zaman di mana orang bisa dengan mudah melintangi atau menghindari perang. Tunggu dulu. Menurut penafsiran yang lebih mendalam, Welut di sini bisa jadi merujuk pada kata wolu yang artinya 8, atau bahkan sebuah metafora untuk sesuatu yang licin, sulit dipahami, dan tidak jelas ujung pangkalnya. Jadi, Welut Welahing perang bisa berarti perang 8 penjuru mata angin, atau lebih tepat lagi, perang yang licin dan tidak jelas batasannya.
Ini bukan perang konvensional dengan seragam dan medan tempur yang jelas. Ini adalah perang asimetris, perang proksi, perang ekonomi, perang informasi, perang cyber, perang kesehatan. Lihatlah konflik Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, ketegangan di Laut Cina Selatan. Sisi mana yang benar? Sulit dibedakan, semuanya abu-abu. Ini juga perang di dunia maya, perang narasi yang membuat kita saling membenci dengan sesama anak bangsa sendiri. Inilah welutnya, perang yang bentuknya tidak jelas, tapi dampaknya nyata dan dirasakan oleh semua orang, bahkan sampai ke pelosok desa. Ini adalah kode pertama yang menunjukkan sistem dunia sedang dalam kondisi kritis. Tapi perang yang licin ini bukanlah satu-satunya. Ada kode kedua yang justru terjadi di dalam negeri sendiri, sebuah fenomena alam dan sosial yang sangat aneh. Jayabaya menyebutkan akan terjadi gempa bumi dari timur ke barat. Bukan hanya gempa tektonik biasa, tapi bisa diartikan sebagai goncangan besar yang merambat, mengubah tatanan dari arah timur, mungkin Asia ke barat, Eropa dan Amerika. Pandemi COVID-19, apakah itu bukan sebuah gempa dahsyat yang menyebar dari timur ke barat, mengguncang fondasi ekonomi dan kesehatan global, atau krisis finansial yang efeknya berantai? Lalu, ada frasa yang lebih misterius. Tanah Jawa dadi keling. Keling sering diartikan sebagai India, tapi arti yang lebih dalam adalah menjadi keramat atau menjadi tempat yang disucikan. Ada juga yang menafsirkan keling sebagai kegelapan. Jadi tanah Jawa akan menjadi tempat yang keramat atau mengalami kegelapan. Mari kita lihat secara simbolis. Apakah akhir-akhir ini kita tidak melihat Jawa dan Indonesia pada umumnya menjadi pusat perhatian dunia? Secara geopolitis, kita adalah negara besar yang diperhitungkan. Sumber daya alam kita adalah harta karun yang membuat bangsa lain iri. Ini membuat kita keramat. Tapi di sisi lain, kegelapan bisa merujuk pada masalah-masalah besar seperti kebakaran hutan, bencana alam, dan tantangan sosial yang masih gelap penyelesaiannya. Jawa menjadi mikrokosm dari dunia, penuh dengan potensi cahaya, tapi juga dibayangi kegelapan. Ini adalah kode kedua, pusat gravitasi dunia sedang bergeser, dan Nusantara ada di tengah-tengahnya. Lalu, bagaimana dengan pemimpin di akhir zaman ini? Disinilah muncul kode ketiga, tentang seorang pemimpin yang justru kontroversial dan lemah. Jayabaya menyebut akan muncul raja yang hanya memerintah seumur jagung. Jagung itu pendek. Ini bisa berarti masa pemerintahan yang singkat. Tapi jagung juga bisa berarti zaman yang gemlung, zaman yang terbalik. Lalu digambarkan raja ini seperti wayang yang dengan dua wajah. Bayangkan wayang yang bisa berubah-ubah karakter. Apa artinya? Ini adalah gambaran tentang pemimpin yang plan, tidak punya pendirian teguh atau mengatakan sesuatu di depan publik, tetapi melakukan hal yang lain di belakang layar. Seorang pemimpin yang lebih mementingkan pencitraan daripada substansi. Seorang pemimpin yang kata-katanya manis, tapi kebijakannya justru menyengsarakan rakyat kecil. Di era demokrasi dan media massa yang super cepat, kita sering melihat figur-figur seperti ini, bukan? Mereka bisa sangat populer secepatnya, tapi juga bisa jatuh secepat itu pula. Keberadaan raja seperti ini adalah kode ketiga yang penting, karena ia adalah simbol dari puncak ketidakbecusan sistem kepemimpinan lama. Ia adalah antitesis, atau bahkan pemanasan panggung untuk sang pemimpin sejati yang akan datang. Nah, setelah semua kode ini terpenuhi,
Setelah zaman Edan mencapai puncaknya, setelah sistem dunia runtuh, barulah panggung telah siap. Lalu, seperti apa sebenarnya sosok yang ditunggu-tunggu itu? Apakah ia seorang pahlawan super dengan pedang sakti? Banyak yang membayangkan Satrio Piningit sebagai seorang ksatria yang bersembunyi di gunung, punya ilmu kanuragan tinggi, dan akan turun dengan gagah perkasa. Tapi mari kita lihat arti katanya. Satrio berarti kesatria, pejuang. Piningit berarti yang dipingit, disembunyikan, atau tersembunyi. Jadi ini adalah ksatria yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Bisa jadi di antara kita. Bukan secara fisik bersembunyi, tapi jati dirinya, misinya, dan potensi sejatinya yang belum terlihat oleh kebanyakan orang. Ia mungkin seorang pemikir, seorang saintis, seorang budayawan, atau bahkan seorang anak muda biasa yang tumbuh dengan nilai-nilai luhur. Ia tidak akan membawa pedang, tapi mungkin membawa gagasan revolusioner yang mampu mempersatukan bangsa. Ia disebutkan memakai caping, topi petani, yang melambangkan kesederhanaan dan kedekatannya dengan rakyat jelata. Yang paling penting, Satrio Piningit bukanlah sosok yang bekerja sendiri. Ia adalah sebuah simbol dari kebangkitan kesadaran kolektif. Ia adalah representasi dari kita semua, rakyat kecil yang akhirnya sadar, bangkit, dan bersatu untuk membangun peradaban baru dari puing-puing zaman Edan. Ia adalah bukti bahwa cahaya terbesar justru datang dari tempat yang paling tidak terduga. Kemunculannya bukan untuk memimpin dengan kekuasaan absolut, tapi untuk membangkitkan pemimpin-pemimpin kecil di setiap hati. Orang yang rindu akan keadilan dan kebenaran. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Kod dan sandi terakhir, ramalan Jayabaya ini bukanlah untuk kita takuti. Justru sebaliknya, ia adalah sebuah peta navigasi dan peringatan dini. Semua gejolak, semua kekacauan yang kita alami ini adalah bagian dari proses pembersihan besar-besaran. Seperti badai yang harus terjadi untuk menyegarkan kembali udara yang pengap. Kita mungkin sedang hidup di detik-detik terakhir zaman Edan. Tugas kita sekarang bukanlah pasif menunggu sang juru selamat turun dari langit, tapi mulai membenahi diri sendiri, menjadi wong waras di tengah edannya zaman, menjaga hati dan pikiran tetap jernih, berhenti menyebar kebencian, mulai belajar, berbagi kebaikan, dan membangun hal-hal positif di sekitar kita. Karena bisa jadi, Satrio Piningit itu adalah energi, kebajikan yang tumbuh di dalam hati setiap orang yang belum menyerah pada kegelapan. Nah, bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu juga merasakan tanda-tanda ini? Atau kamu punya penafsiran yang berbeda tentang ramalan Jayabaya? Sampaikan di kolom komentar below, aku ingin banget dengar pendapat kalian. Jika video ini membuka wawasan kamu, jangan lupa untuk beri like, bagikan ke teman-teman yang perlu tahu ini, dan subscribe channel ini dengan menyalakan bell notification-nya. Karena dengan subscribe, kamu tidak akan ketinggalan ketika kami membongkar misteri-misteri Nusantara lainnya yang tak kalah menarik. Seperti benarkah Indonesia adalah Atlantis yang hilang? Atau siapa sebenarnya Ratu Adil dalam ramalan dunia? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.